kami sian Pakalado HKBP Bengkulu Lingkar Barat masahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Yakkan amar ulang tahun hari hatutu manang ulang tahun pernikahan di mingguon pasahat kami mah selamat ulang tahun. Yakkan amar si tahun kana marukil tuhatta ma nama ngalehon gugu dohut nama ngapuli rohamna. Yakkan amar sahid natongon di rumah sakit manang na dijabu saya tuhatta ma napa malum sahid sian pamakamuna. Iruas ni huria na baru odo pe parjolo sahali marpasaorat ni huria tahun. Selamat datang ma di hamuna upasahat kami. Adorak sota mulai par minggota matang yang nahohong mahita satokin ibagas tabe. Amin. Tapukama parminggota tapuji tuhata arete hita sian bukwete nomor sia tateho na sada dohot ayat 2. Hite goar ni debata ama dohot goar ni Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni toti parbadia na tumo palangi dohot tanohon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah ida ma abala ausad diri uso-uso sogod di biru-biruku jala luluakku nasida songon pangalului ni parmaha di punguan na ganukari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama mapari ibana suang songoniau mangalului biru-biru usogot. Haleluya. Haleluya.
pangiang mahita. Ale Tuhan dewata pargogo naso hatu dosan, amanami nari banua gijam, maulia tema rohanami tuho, ala dilehun ho anakmu nasasare Tuhami, jala di balua ho hami sian gonggoman isi bolis, upangi rohami tuho, sai ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jumpa masa hasusaan dohot hagogotan, sai sesa madosa nami, dohot pangalasion nami di hatam na badiai, sai parbadiai marohanami marhite hite tordim, jala pamasuk kami Tuhan ngunduan sogot, asa pujion nami hodisi, rodi saleleng-leleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tak puji Tuhan ta, marhite bukuede nomor 575. Ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 418.
merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Arete kita sian buku ede nomor 127 taedehon ayat 1. Firman Tuhan Nats Epistel pada minggu ini tertulis dalam Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Kita baca secara bergantian. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Jitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat."
Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa demikian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau mencapai ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu engkau berbuat di depan Firaun, tetapi aku akan meraskan hatinya, sehingga dia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya dia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Tapuji Tuhan tamah kita teta nomor 220 sada ayat naik sada ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Waktu jemaat dapat kita baca pada lembar fotokopi yang ada pada kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58. Kita nyanyikan ayat 1.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di minggu yang Tuhan kuduskan ini, yaitu diangkat dari kitab Injil Yohanes pasal 8, dimulai dari ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Kita ikuti dalam hal. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya ulangi membaca ayat bagian yang terakhir dari nats kita. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku, 17 Agustus 2021 yang akan datang adalah hari kemerdekaan negara yang kita cintai, yang ke-76. Sejak awal tercetusnya kemerdekaan, proklamasi 17 Agustus 1945, Presiden membacakan teks proklamasi, tentu dengan menyerukan merdeka. Maka ada tentunya rasa puas yang hebat di sana, rasa lega, lepas dari ikatan, keluar dari kemelut, dapat keluar dari cengkeraman penjajah yang menghimpit dan membatasi kehidupan itu. Dan memang seperti itulah kemerdekaan itu. Kita pun dapat mengenang seruan jasa-jasa para pejuang. Ada pahlawan, tentu mereka yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan itu. Ada juga para pelaku bangsa atau kemerdekaan itu yang masih hidup waktu itu. Mereka menjadi perantara sejarah itu kepada orang yang tidak mengalami persis perjuangan kemerdekaan. Lalu kita berseru sekarang tentang perjuangan-perjuangan regenerasi, tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku, tentu sebagai bangsa dan warga bangsa, kita harus kawal kemerdekaan ini, menjiwai negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur. Kemerdekaan bangsa itu kemudian dicetuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan ucapan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Saudara-saudaraku, dengan ucapan ini, negara kesatuan Republik Indonesia lewat pemimpinnya, warganya, dibuktikan menjadi bahagian dari pelopor kemerdekaan. Maka tentunya harus ada jiwa dan kehendak dari segenap warga negara kesatuan Republik Indonesia
untuk menghapuskan penjajahan dalam bentuk apapun, dalam hal sekecil apapun. Menjajah itu adalah musuh kemerdekaan itu sendiri. Saudara-saudaraku, apakah kerinduan kita sekarang tentang kemerdekaan ini? Tentu kerinduan kita ialah untuk selalu peka memperhatikan, menghayati, adakah tanda-tanda penjajahan? Adakah tanda-tanda atau niat, bentuk-bentuk yang membatasi kehidupan itu? Adakah bukti-bukti yang harus diperangi dan harus betul-betul melenyapkan itu agar kemerdekaan yang diperjuangkan itu menjadi milik dan kepunyaan semua warga bangsa? Kenapa? Agar kemerdekaan itu tidak menjadi hanya slogan. Agar bahasa merdeka dengan mengacungkan tangan itu tidak hanya bahasa gerak tubuh, tetapi menjadi milik, menuntun dalam cita-cita, mempunyai kebebasan bersama, mendukung bangsa ini dengan baik dan benar. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apakah seruan Tuhan Yesus saat ini kepada kita tentang arti merdeka, ketika hal merdeka ini pun tidak luput ternyata dari firman Tuhan? Kebenaran yang memerdekakan, itu yang menjadi topik, itu yang menjadi judul dari nats ini. Sekalipun kita diarahkan kepada Allah yang memerdekakan, pertanyaan yang sangat sederhana ialah, apakah memang selalu ada penghayatan kita bahwa semata-mata bukan manusia, bukan orang-orang, bukan kita yang menjadi pelaku kemerdekaan itu sendiri, tetapi Allah memakai orang yang percaya kepada Tuhan itu, mencintai, melakukan, dan menghayati betapa kemerdekaan itu adalah jiwa dari kebenaran itu sendiri. Kemerdekaan tidak ada tanpa kebenaran. Kemerdekaan tanpa kebenaran itu adalah kehendak semata. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menjadi sekaligus koreksi kepada orang-orang yang datang di bait suci dengan segala kebanggaannya. Ada apa dengan mereka rupanya? Yaitu kebenaran yang menerima pembebasan dari Yesus Kristus ialah tidak lagi bertumpu kepada mengejar dan mendapatkan pertobatan semata. Ketika orang-orang Yahudi yang sangat mencintai hidup berkumpul berseru kepada Tuhan, ternyata mereka hanya sebatas bangga sebagai orang yang mewarisi apa yang diperjuangkan oleh Abraham sebagai nenek moyang orang percaya. Ada apa Abraham? Abraham betul dekat dengan Tuhan. Dia taat dan tabah. Tetapi ketika ini menjadi warisan rohani bagi orang Yahudi, maka mereka hanya menjaga diri sebatas suci, kudus, tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan semata hanya untuk menjaga diri sendiri. Dan ketika ada penyimpangan kepada hukum Tuhan, maka harapan yang akan mereka kejar hanya sebatas bertobat dan bertobat. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Perkataan Tuhan Yesus Kristus ialah, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bangsa yang hanya mengenal mengejar pertobatan dalam kedosaan, maka itu adalah hamba dari kesalahan-kesalahan. Namun Tuhan Yesus mempertegas bahwa kemerdekaan yang akan mereka miliki dan sudah terjadi ialah kemerdekaan karena kebenaran Allah telah menuntun mereka. Ada keistimewaan dari kitab Yohanes ini, menuntun pengertian kita tentang hadirnya Allah sebagai anak dalam diri Yesus Kristus, dalam kata logos, yaitu firman yang telah menjadi daging.
Ada apa dengan firman yang telah menjadi daging? Maka dalam sejarah firman yang telah menjadi daging itu dalam diri Yesus Kristus. Dia datang sebagai guru agung, guru yang baik, mengumpulkan murid-muridnya dan mengajari mereka sebagaimana dengan kehendak Bapa. Maka tentu ada di sana adalah panggilan pengajaran bagi segenap orang yang telah menerima keselamatan, karena kelak setelah itu mereka menjadi hamba yang akan diutus menyatakan kebaikan Tuhan dan bermuatan kebenaran. Ini kemerdekaan yang Yesus nyatakan. Ada apa rupanya ketika Yesus datang sebagai anak Allah ke tengah-tengah dunia? Ada tidak sedikit belenggu-belenggu kehidupan. Belenggu karena penilaian orang lain salah dan saya benar. Orang lain bodoh dan saya pintar. Ada orang sakit yang tersisi, ada orang yang dimarginalkan. Ada orang yang sengaja mengelompok menjadi pihak yang benar di antara yang lain dianggap salah. Di hadapan Tuhan, ini adalah cacat bagi kemerdekaan yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka pada bagian firman Tuhan ini, beberapa catatan bagi kita antara lain ialah orang yang benar akan menunjukkan dalam perbuatannya ialah perilaku pembebasan. Dan perilaku pembebasan itu diawali dari kecintaan akan dia menjadi pelaku pembebasan. Sama seperti Yesus Kristus yang adalah panutan yang baik. Dia sendirilah pembebasan itu dan kemerdekaan itu. Dan ketika diajari para murid-murid itu, maka dia akan diutus sebagai hamba-hamba yang dapat dipercaya menghadirkan kebenaran itu, dan itulah kemerdekaan itu. Pada bagian yang kedua ialah murid Yesus yang selalu belajar benar akan mengenali sekaligus menjalani, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam kebenaran itu. Dalam pasal yang ke-14 ayat 7-9 dari kitab Yohanes ini dikatakan, setiap orang yang tinggal dalam perkataanku, mereka akan mengenal kebenaran. Ada seruan bertekun dan selalu mengasah menghayati firman Tuhan, pengajaran bersumber dari pengajaran Kristus. Dan memang ini kemerdekaan yang harus selalu sepadan dalam kehidupan kita. Tinggal dalam perkataan yang memerdekakan karena berada dalam kebenaran. Yesus terhadap murid-muridnya menjadi sosok yang selalu menjadi perhatian. Tidak hanya menjadi perhatian karena tampil, tetapi perbuatannya, perkataannya, rencana-rencananya tentang masa depan, tentang kebersamaan mereka. Saudara-saudaraku, panggilan gereja saat ini adalah sekaligus menjadi panggilan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Ialah bagaimanakah kita menghayati ini pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sekaligus menjadi jiwa kemerdekaan itu, ialah perkataannya benar, perbuatannya benar, dicintai oleh orang, dan rencana-rencananya bisa berbuahkan yang baik. Kalau ini berawal di tengah-tengah rumah tangga, maka jangan ada kata bohong dalam rumah tangga. Jangan ada dusta di tengah-tengah rumah tangga. Ada kejujuran yang dicintai. Ketika seorang pelaku kebenaran itu ada di rumah tangga, maka itu menjadi kehadiran suara Tuhan. Suara yang harus diberi tempat, suara yang membebaskan. Dan itu adalah tanda yang bersumber dari Tuhan. Ketika pun dalam rumah tangga misalnya ada percekcokan, ada pertikaian, maka suara kebenaran yang akan hadir di rumah tangga itu adalah pribadi Tuhan Allah dalam diri Roh Kudus. Ada damai di sana, ada kesempatan atau peluang berbaik, ada kesempatan untuk saling memaafkan, ada kebersamaan untuk dapat saling mengampuni. Dan ini adalah panggilan kebenaran yang dibawakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri.
Pada bagian yang ketiga adalah orang yang memiliki akar kebenaran akan menunjukkan penyelamatan, bukan penghukuman. Saudara-saudara, tidak jarang orang benar itu didahulukan. Katakanlah orang yang mempunyai kepandaian yang sangat multidimensi seperti sekarang. Untuk sosok seorang pemimpin mungkin ada tidak sedikit kriteria sekarang. Bisa begini, bisa A, B, C, berkemampuan seperti ini, mempunyai kekayaan, mempunyai moralitas yang baik, dan lain sebagainya. Itu mungkin adalah poin-poin yang bisa disepakati atau kriteria yang bisa disahkan secara kebersamaan atau dicetuskan oleh undang-undang yang berlaku. Ketika itu menjadi puncak perhatian dan keputusan di tengah-tengah dunia ini. Lalu pertanyaannya ya, bagaimanakah itu diterapkan dalam kehidupannya? Saudara-saudaraku, secara duniawi, ketika idealisme itu ada, maka tentu sorotan ialah bagaimanakah dia mengemban itu dengan sebaik-baiknya. Kita saksikan terhadap diri Yesus Kristus. Ketika dia berlaku betul dan benar, tidak berlaku salah dengan sosok diri Allah yang telah mengambil rupa menjadi seorang hamba, maka 1001 macam cara orang yang ada di sekitarnya menjatuhkannya. Nah, di dunia kita ini pun bukan tidak mungkin terjadi demikian. Perjuangan orang yang benar itu adalah perjuangan yang betul-betul ditantang untuk selalu lebih setia dan harus memperlengkapi kesetiaannya, sehingga kebenaran yang dimiliki oleh seseorang yang telah menghayati kehidupannya menjadi bagian dari kemerdekaan itu, dia mempunyai misi menyelamatkan, bukan menghukum, bukan mengangkat hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan yang dapat menjatuhkan martabat seseorang. Tetapi misi menyelamatkan ialah misi yang mencintai kebenaran. Orang bisa salah, tetapi yang harus kita tempuh ialah bagaimanakah mengampuni, bagaimanakah kita mendoakan. Dan ini tanda-tanda kemerdekaan. Orang yang merdeka, dia mempunyai kebebasan rohani berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mempunyai kuasa yang benar menolong orang-orang yang dikasihaninya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang bermuatan kebenaran. Ini menjadi panggilan bagi kita di hari Minggu ini, dan tentu kita penuh rasa syukur walaupun dalam suasana penuh keterbatasan masa pandemik coronavirus 19 ini, kita tidak melakukan perayaan-perayaan seperti biasa baik di gereja dalam kebersamaan dalam rangka berbangsa, tapi seruan muatan dari kemerdekaan yang harus menjunjung tinggi kebenaran itu. Mari jangan kita abaikan. Kita menjadi anak bangsa yang akan selalu terpelihara dalam kebenaran, baik dalam ilmu, dalam iman, dalam pengertian, agar dalam perbuatan kita nama Tuhan dimuliakan. Merdeka! Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kemurahan. Kami patut bersyukur, bergembira pada kesempatan minggu ini. 2 hari lagi yang akan datang, bangsa kami, semua warga negara di pelosok daerah terpencil, di gunung, di lembah, di metropolitan, di berbagai daerah dan tempat, kami akan kumandangkan nyanyian Indonesia Raya sebagai jiwa pembuktian dari kebenaran
yang ada dalam hati nurani kami, menjunjung tinggi kemerdekaan itu bagi segenap bangsa, bagi seluruh warga negara di seantero daerah yang kami cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan yang senantiasa penuh kuasa membimbing para pelaku bangsa ini, untuk pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet kerjanya. Demikian juga untuk pemerintah daerah, dan secara khusus di daerah yang kami cintai, Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu. Tuhan, hadirlah Engkau dengan segala kuasa kebaikan dalam kebenaran, agar bangsa kami dapat melalui segala kesulitannya, dan wibawa para pelaku bangsa ini selalu terjaga dalam kasih dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk selalu mencintai hidup benar dalam perkataan, perbuatan, perilaku, sebagai tanda-tanda pembuktian dari kemerdekaan itu. Kami menjadi insan yang selalu akan membenci ikatan-ikatan yang membatasi kehidupan ini, dan menyingkirkan dengan segala upaya tanda-tanda atau nilai-nilai yang membuat kehidupan kami selalu berbuahkan ketidakbaikan, penindasan. Demikian juga perkataan-perkataan atau sikap yang membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, yang semata-mata hanya memecah belah kebersamaan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua pemimpin rohani, agar dengan berlaku setia, jujur, dan benar, mengangkat martabat kehidupan itu semakin dekat dengan Tuhannya. Maka demikian kami juga sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kami selalu tertuntun mewarisi perjuangan yang penuh kebenaran, penuh ketabahan dan kesetiaan demi keselamatan. Berkati semua warga gereja ya Tuhan, yang terpanggil menjadi ahli waris yang baik bagi keselamatan bangsa dan negara. Berlaku setia dan baik dalam belajar menuntut ilmu, demikian juga bekerja, menghargai setiap waktu dan kesempatan sebagai wujud memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, pada kesempatan ini kami berdoa untuk semua warga negara, masyarakat yang sedang menderita karena sakit, secara khusus penderitaan diakibatkan oleh virus corona yang masih melanda bangsa ini. Tuhan, pulihkan Tuhan. Ajari kami berlaku baik terhadap sesama, terhadap diri sendiri, tidak menyalahkan diri dan menyalahkan orang lain. Kuasai kami Tuhan. Sebagai penguasaan diri kami, maka kami akan semakin dapat menghindarkan diri, memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ajari kami Tuhan berlaku sopan dan jujur di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perjalanan pelayanan gereja. Berkati para majelis jemaat, berkati para hamba-Mu Tuhan. Biarlah dengan sesederhana apapun yang ada sekarang, nama-Mu selalu kami puji dan kami muliakan. Amin. Puji Matuhatta, buku NDP 724 ayat 1 dan 2, laus tapasat memilih. Tuhan
tatangnya kemapiliata. Alia manami na di banugijang oro haroro di salut silil na dinggando na salibasa na mauliutus. Pasatami masya na lumit Tuhan pilihan namin ito. Sa ijalo may gabi uap na hujus di julong. Pasu-pasu may jalaramot. Aso para sa kampil yan ng patibul kung harajaw. Ito nga ito ng huriam do di Portibio. Buhay maruhan namin marhiti hiti tabdit. Asalamuta dahami gurang di sinalom ni Tuhan. Asalam girgir madak melihat itu ho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Alia manami na di banagijang, say pinargadia magwaro, say Roma harajaw, say Sao Paulo maniroham di manatongon sa na di banagijang. Leho matuhami sidaran hangduan siya pari, si sama dosa nami sa umpanisan nami, idusan idungan na mardusa Tuhan. Unak kami tugot pangunjunan, palua mahami siyan pangako. Pasu-pasu jala diramot itu kan di batama. Di sodapot yo ngade batama muhina Tuhan jala asima rohana bidah. Di depak kon Tuhan di batama muhina Tuhan jala di pasar hom madamena tutod di nabi. Amin.